Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang hal-hal yang harus dihindari dalam menggunakan printer ya. Pada intinya hal-hal tersebut jika kita hindari, maka penggunaan printer akan awet ya, dan akan tahan lama. Baik sahabat Om Dea, kita mulai saja. Yang pertama, hal yang harus dihindari dalam menggunakan printer adalah jangan memasukkan benda ke dalam slot printer ya. Nah, jadi saya tunjukkan sahabat Om Dea. Nah, di daerah sini ya. Jadi jangan sampai ada benda-benda atau kertas, misalkan gulungan kertas dan sebagainya, masuk ke dalam slot printer ini ya. Nah, ini akan mengakibatkan kertas terhalang ketika kita cetak atau print. Makanya harus selalu ditutup ya. Nah, itu sahabat Om Dea. Kemudian yang kedua, jangan menekan kaca pemindai terlalu keras saat meletakkan dokumen asli ya, terutama kalau pas kita melakukan scan atau fotokopi ya. Nah, jadi di sini sahabat Om Dea, jadi ketika kita memasukkan dokumen asli, misalkan seperti ini, nah misalkan seperti ini ya, kita masukkan, kita tekan gini. Jadi jangan terlalu keras, karena ini akan berakibat ke scanner ya, ke kaca scanner, kemudian kabel scanner bisa ketekan, yang akhirnya error di bagian scanner. Selanjutnya untuk masalah tabung tinta ya sahabat Om Dea, jika isi tabung tinta lebih rendah daripada batas bawah, maka harus segera diisi ulang ya. Nah, jadi seperti ini sahabat Om Dea. Jadi kalau ini sampai batas bawah ya, nah kemudian itu ada notifikasi di laptop atau di PC ya, untuk segera melakukan isi ulang tinta. Nah, itu harus segera dilakukan ya. Jadi jangan sampai menunda waktu sehingga betul-betul kosong ya. Nah, itu akan mengakibatkan masuk angin, berakibat kepada hasil cetak yang bergaris dan kosong ya. Jadi ketika nyetak kita sempat ada kekosongan tinta gitu, maka hasilnya pun mulus ya, kertas, tidak ada yang tercetak. Nah, selanjutnya selalu mematikan dengan menggunakan tombol power ya. Nah, seperti ini sahabat Om Dea. Nah, jadi ini mematikan harus selalu dari sini ya, selalu dari tombol. Jadi jangan sampai mematikan dari saklar atau mencabut kabel power ya. Nah, karena biasanya ketika dimatikan, kepala cetak atau print head ya, itu biasanya akan bergerak ya. Nah, sebelum dia betul-betul off ya, atau mati gitu. Nah, jadi harus dibiasakan mematikan dari tombol power ya. Terkecuali printer tersebut akan tidak digunakan dalam waktu yang agak panjang, misalnya seminggu ya, itu memang harus dicabut ya, dicabut kabel power, USB dan sebagainya, itu harus terlepas semua dari sambungan ke laptop atau sambungan ke power. Nah, selanjutnya sahabat Om Dea, jangan membebani printer dengan terlalu banyak kertas ya. Artinya slot
atau tray tempat kertas yang sudah disediakan itu jangan melebihi kapasitas ya. Misalkan contoh di L3210 ini 50 lembar maksimal. Nah, untuk kertas dengan ketebalan 200 GSM ya. Nah, itu batas maksimal 50 lembar. Jadi jangan sampai lebih. Karena kalau lebih maka akan terjadi paper jam ya. Si penarik kertas atau roll itu tidak bisa menarik karena kelewat batas ya. Yang ditaruh di sini harus sesuai kapasitas ya. Kalau kapasitasnya misalnya di S121 cuma 50 lembar untuk kertas HPS yang 70 gram misalnya, pasang misalnya 100 lembar, nah itu akan mengakibatkan paper jam. Jadi roll tidak bisa menarik. Lanjut, jangan menggunakan kertas yang sudah rusak atau ada sobek ya, atau kusut. Nah, itu akan mengakibatkan kertas macet dan paper jam. Nah, kalau printer sudah sering kali paper jam, sahabat MDA, itu akan berakibat ke satu, masalah roller ya. Nah, kedua sensor kertas itu akan menjadi rusak, kemudian roller juga bisa rusak. Nah, yang akibatnya nanti ketika kita ngeprint yang seharusnya satu yang keluar, misalkan 2 atau 3 atau banyak yang keluar. Nah, itu salah satu akibat dari keseringan paper jamnya. Kemudian selanjutnya, jangan menggunakan kertas yang ketebalannya melebihi standar ya. Jadi setiap printer itu ada batas maksimal ketebalan ya yang direkomendasi. Contoh di L3210 misalkan nih 230 GSM ya batas ketebalan. Nah, ketika dikasih yang lebih dari 230, nah itu akan berakibat juga ke roller. Nah, roller cepat lemah ya. Nah, kemudian per yang di as roller itu nah akan cepat putus atau patah ya. Nah, kalau sudah patah maka terjadi seperti yang saya katakan tadi, yang seharusnya kertas keluar satu-satu ini banyak yang keluar ya, double keluarnya. Nah, itu akibat dari per as di roller itu patah. Nah, sehingga roller yang seharusnya dia memutar ke satu arah, dia bisa memutar bolak-balik ya, akibatnya ke penarik kertas loss gitu ya. Nah, selanjutnya jangan terlalu sering print atau cetak menggunakan mode draft ya. Nah, jadi saya sendiri, sahabat MDA, jadi selama puluhan tahun memakai printer Epson ya, dari L3210, L121, L1455, alhamdulillah saya belum pernah menggunakan mode draft ya, karena hasilnya kurang bagus ya. Walaupun tinta itu irit, tapi hasil kurang maksimal. Nah, walaupun di dokumen misalnya kita print menggunakan draft ya, memang kecepatannya lebih gitu, lebih cepat, tetapi hasil kurang maksimal. Nah, kemudian selanjutnya sahabat MDA, yang harus dihindari ketika kertas macet ya, ini menarik kertas dengan dipaksa dari sini ya. Nah, misalkan masih ada sedikit, kita tarik dari belakang ini, kita tarik dari sini. Nah, itu kalau keseringan itu akan membuat roller menjadi lemah. Per yang di as roller, nah itu akan cepat patah ya. Nah, sama dengan yang poin-poin sebelumnya, itu berakibatnya ke per ya. Jadi diusahakan mengambil dari sini ya, dari cover sini, dengan membuka ini sahabat MDA. Diusahakan
mengambil dari sini. Selanjutnya sahabat Om Dea, masih ada lagi untuk pemakaian tinta. Diusahakan tinta yang direkomendasikan oleh Epson ya. Jadi jangan dipaksakan untuk menggunakan tinta-tinta yang kurang bagus ya, di luar tinta ori Epson ya. Walaupun saya sendiri memakai ya, tapi kalau pas ada rezeki yang lumayan gitu ya, ada kelebihan, saya belikan juga yang ori gitu. Jadi supaya untuk menjaga keawetan dari printhead ya. Nah selanjutnya sahabat Om Dea, jangan menggeser kepala cetak atau printhead ketika tidak diperintahkan oleh printer melalui notifikasi ya. Nah jangan memaksa untuk menggeser ini nih sahabat Om Dea. Nah ini kepala cetak atau printhead ya, kecuali printer atau misalkan power dimatikan, biasanya terjadi blink ya, blink di sinyal kertas atau tinta. Nah di sini jadi berkedip, itu pun harus kita matikan dulu powernya ya. Nah dengan memaksa menggerakkan ini kepala cetak ini ya, itu akan berakibat ke tali panbel putus. Nah kalau tali panbel sudah putus, itu harus diganti ya, karena tanpa tali panbel printhead tidak akan bisa bergerak. Baik sahabat Om Dea, jadi itu beberapa hal yang harus dihindari agar printer menjadi awet dan tahan lama. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.